Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini mau ngelanjutin rangkaian review film-film Jav yang kemarin sempat ketunda ya, sempat kepotong karena beberapa trailer reaction. Dan kali ini ada sebuah adaptasi dari IP klasik yang pasti udah familiar di kuping lo yang udah mungkin ya tidak lagi muda gitu, yang mungkin lahir tahun 90-an, yaitu Ali Topan garapan Siddhartha Tata yang bakal tayang di bioskop tahun depan, tahun 2024, tapi tanggal pastinya nih belum di-reveal sampai sekarang ya. Cerita Ali Topan ini sebenarnya sejarahnya panjang banget sih. Pertama itu setahu gue itu adalah dari novel Ali Topan Anak Jalanan bikinan Teguh Esya yang terbit tahun 1977, dan di tahun yang sama ada adaptasi layar lebar dengan judul yang juga sama. Dari film itu juga muncul lagu ikonik Anak Jalanan ya, yang nyanyiin sama Chrisye. Terus selang 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 79, ada film berikutnya Ali Topan Detektif Partikelir Turun ke Jalan. Sampai akhirnya tahun 90-an dibikin adaptasi sinetron yang dibintangi Aris Sihasale. Nah ini nih yang pasti buat anak-anak 90-an familiar banget. Gue sendiri masih inget nih, masih kebayang tampilan gondrongnya Aris Sihasale naik moge di situ, gue masih inget banget. Nah di versi baru ini yang meranin Ali Topan adalah Jeffrey Nicole. Siapa lagi, kayak misalkan gue disuruh milih siapa kira-kira yang bakal meranin Ali Topan modern, juga kayaknya di kepala gue yang pertama muncul Jeffrey sih. Nah kalau alurnya sendiri di sini masih lumayan setia lah sama materi aslinya. Kalau misalkan lu udah nonton film aslinya yang tahun 77 atau baca novelnya, lu pasti oke, sebagian besar tuh masih setia, masih ada di jalur yang gak jauh beda. Tapi film ini berusaha ngasih ya relevansi lah, biar lebih kerasa relate buat penonton zaman sekarang, dengan ngejadiin Ali Topan nih sebagai anak skena gitu lah. Anak skena yang juga pentolan perjuangan gitu, perjuangan kaum akar rumput buat ngelawan kemapanan gitu. Karena kan kalau sebatas digambarin sebagai anak jalanan yang rebel gitu, mungkin kalau zaman sekarang agak kurang relevan ya. Tapi kalau ngebikin dia jadi anak skena, anak edgy yang berani melawan para penguasa, nah itu harapannya bisa bikin Ali Topan jadi ikon anak muda zaman sekarang gitu. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa gue mau ngucapin makasih dulu ke teman-teman yang udah join membership Cinecrip. Kalau lu pengen nama lo nampang di video kami dan bisa ikutan live stream bulanan khusus member, silahkan ikutan juga gabung di Tier Bestie atau La Familia. Intinya nih, Ali Topan versi baru ini bukan anak jalanan biasa kayak tadi gue bilang, karena bareng komunitas yang namanya Warung Seni di Blok M, dia nih vokal ngebela orang-orang yang ditindas karena miskin atau orang-orang yang dipandang sebelah mata karena nggak hidup sesuai sistem. Ya sekali lagi, anak skena yang edgy banget lah si Ali ini. Dan filmnya sendiri juga nampilin kesan serupa loh. Dia bikin karakter utamanya tuh anak skena yang edgy, filmnya juga kerasa sebagai film yang ingin kelihatan skena dan edgy gitu. Lagu-lagunya tuh banyak lagu-lagu indie, terus sampai Morfemnya Jimmy Multazam tuh juga jadi cameo di sini. Dan gue gak masalah sih sama kesan itu. Mungkin kalau misalkan lu denger apa sih sebutan wah anak skena terus edgy gitu, mungkin lu kayak ada pemikiran negatif gitu yang kurang wah so asik dan segala macam. Tapi kalau gue sebenarnya nggak masalah sih. Malah sebaliknya buat gue tuh jadi ada potensi buat filmnya tuh tampil menggugah, karena dia mau ngewakilin suara apa sih ya, bahasa kerennya tuh individu yang dibungkam gitu lah. Dan potensi itu sebenarnya makin kuat pas si Ali Topan itu ketemu terus kemudian jatuh cinta sama cewek yang namanya Anna Karenina yang diperanin sama Lutetia. Si Anna ini anak pengusaha kaya, makanya banyak yang menentang hubungan dia sama Ali Topan gitu. Dari orang tua dia sendiri, terus anak menteri yang naksir anak juga ikut turun tangan, sampai sekelompok ormas tuh juga berusaha untuk memisahkan mereka. Karena intinya Siddhartha Tata di sini pengen bikin hubungan Ali Topan sama Anna ini kayak romansa yang menggugat kemapanan gitu, romansa yang bikin para pemegang kuasa yang korup itu ngerasa gak nyaman gitu lah. Gue sih lihatnya kayak apa ya, ini Ali Topan sama anak di sini tuh kayak gabungan antara Romeo dan Juliet sama Bonnie and Clyde. Yang satu pasangan yang gak direstui, yang satu pasangan yang diburu karena kayak partner in crime gitu. Ini kayak gabungan keduanya. Dan presentasi romance mereka tuh makin asik karena chemistry dua pemain utamanya, Jeffrey sama Lutetia, kan asik ya. Jeffrey as always lah, dia tuh meranin bad boy itu cocok banget gitu. Kayak tadi gue bilang, misalkan gue disuruh milih siapa nih pemeran Ali Topan modern, gue akan yang pertama kepikiran Jeffrey. Dan dia dengan rambut muletnya, dengan apa sih, jaket kulit tuh cocok banget sebagai Ali Topan yang bad boy, yang edgy gitu. Dan Lutetia gak perlu gue bahas panjang lebar lah. Kalau Lutetia tuh apa ya, dia tuh kayak penyihir. Gue ngeliat Lutetia sebagai aktris tuh kayak tukang sulap, kayak penyihir gitu. Dia mau dikasih materi apa aja, mau dikasih materi yang misalkan jelek sekalipun di skripnya, atau mungkin
materi yang so-so banget, yang nggak menonjol, munculnya cuma singkat misalkan, dia tuh selalu tetap bisa bikin setiap kemunculan dia tuh berkesan gitu. Hal-hal simpel kayak ngobrol biasa tuh jadi asik gitu kalau dibawain sama Lutecia. Obrolan-obrolan yang sebenarnya nggak penting tuh jadi punya nyawa, jadi kayak gue tertarik untuk ngikutin dia ngomong apa. Nah tapi tentu saja mereka tidak hanya pacaran, karena kayak tadi gue bilang ini adalah romansa yang dibuat untuk melawan kemapanan gitu. Jadi mereka nantinya akan terlibat di road trip pada saat si anak itu pengen nyari kakaknya. Kakaknya ini diperanin sama Widiga Sidmore, dan dia itu beberapa tahun lalu tuh kabur dari rumah karena udah nggak tahan sama kekangan orang tuanya, milih untuk tinggal bareng suaminya di suatu tempat menyepi gitulah. Nah si anak nih pengen nyari kakak gue ini sebenarnya di mana sekarang. Dan dari situ dia sama Ali tuh ngelakuin road trip yang ngebawa mereka tuh singgah di beberapa tempat yang ya bisa dibilang menampung orang-orang pinggiran lah. Dari sebuah sanggar seni yang ada di sekitar area reklamasi yang itu diurusin sama karakternya Onat. Jadi di sini Onat menanin salah satu pentolan sanggar seni gitu. Terus mereka juga mampir ke sebuah pemukiman kumuh di pinggiran Kebumen, dan masih banyak tempat lain lah. Yang intinya di perjalanan ini anak untuk pertama kalinya itu sebagai anak orang kaya turun ke jalan, dan dia sadar nih, dia ngeliat dengan mata kepala dia sendiri kalau keserakahan bisnis orang tua dia itu udah banyak bikin rakyat-rakyat jelata tersiksa gitu. Jadi kayak anak yang biasanya itu hanya ada di tempat mewah, tempat yang nyaman, akhirnya turun ke jalan ngelihat realita, oh ternyata keluarga gue berdebah gitu. Nah sadarlah dia dari situ. Ya Ali Topan nih emang punya semua bekal untuk bikin road trip yang gak sebatas jalan-jalan cantik gitu. Jadi dia bisa sebenarnya kalau misalkan mau ngebikin road trip yang menggugah, yang membuka mata penonton. Kalau ini loh banyak rakyat yang menderita, banyak kaum-kaum pinggiran yang terpojokkan sama para pengusaha korup gitu. Tapi sayangnya naskahnya tuh kayak kebeban buat masukin terlalu banyak subplot. Ali Topan ini sebenarnya bisa banget jadi film simple, road trip simple yang ya udah ngajak Ali sama anak itu mampir ke beberapa tempat yang isinya orang-orang pinggiran, that's it. Tapi kemudian skalanya tuh jadi makin gede gitu, subplotnya makin banyak, konfliknya makin rumit, skalanya makin besar, yang jadinya karena semua dipaksa buat nyatu, nggak ada ruang yang cukup buat masing-masing cerita itu buat berkembang secara proper. Misal konfliknya Ali Topan sama temennya dia di warung seni yang namanya Bobby, diperanin sama Omar Esteglal tuh nggak pernah ngasih dampak emosi yang cukup sih, karena ya hubungan persahabatan mereka yang konon tuh kuat banget nggak pernah benar-benar dieksplor. Cuman sekali aja gitu kita ngeliat lewat flashback atau lewat cuplikan-cuplikan singkat, lewat montas mereka tuh berantem, ngobrol gitu, berantem fun ya, ngobrol saling godain, that's it. Tapi nggak pernah benar-benar tergali gitu buat sampai bisa munculin dampak emosi. Padahal ya kalau film ini bisa fokus ke perjalanan ngunjungin tempat-tempat orang pinggiran tadi, hasilnya bisa menggugah, bisa emosional. Dan gue bertanya-tanya juga sih soal ini sih. Sebelum road trip itu ya, si anak kan nggak tahu nih kakaknya ada di mana. Dia masih bingung nih, kakak gue ada di Jawa Tengah atau di Jogja gitu, dia masih nggak tahu. Jadi ya udahlah, kita jalan aja, nanti seiring perjalanan kan kita dapat info gitu. Tapi kemudian dia sama Ali tiba-tiba tuh nyampe di depan rumah kakaknya gitu, kayak nggak ada proses mencari informasi ini rumahnya di mana gitu, tanya-tanya tuh nggak, udah mendadak nyampe aja gitu di Jogja di depan rumah kakaknya yang itu konon ada di pedesaan yang agak nyempil-nyempil gitu. Dari mana dia bisa tahu? Padahal ini road trip tapi proses buat nyampe destinasinya malah kurang utuh. Padahal hal terpenting dari road trip itu bukan destinasi, bukan tujuan, tapi prosesnya. Nah, itu sayang banget sih. Ya jadinya kalau skor buat Ali Topan cukuplah gue kasih 6,5 dari 10. Nggak terlalu berkesan tapi masih layak buat lo kasih kesempatan pas tayang tahun depan. Minimal ya walaupun tujuan dia untuk ngasih tontonan yang menggugah soal melawan kemapanan tuh nggak berhasil, at least karena chemistry asiknya Jeffrey sama Lutecia ini masih enak buat ditonton, masih jadi romance yang fun lah. Jadi silahkan besok kalau udah tanggal tayang lu kasih kesempatan, oke? Nanti misalkan udah rilis filmnya nonton, lu balik lagi ke video ini, lu tulisin review lu, opini lu soal filmnya di kolom komentar. Atau misalkan kemarin ada yang nonton juga di JAV, bisa juga langsung kasih review lu di komentar, tuliskan pendapat lu apa. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misal pengen membantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya. Seperti biasa ada banyak cara, ada lewat Super Thanks, ada lewat Saweria, ada juga lewat join membership sesuai dengan tier pilihan kalian. Oke, so gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.